Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Sembilan langkah praktis membangun kekayaan mulai hari ini. Sobat, mengapa sebagian orang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang lain tetap berjuang? Sobat, sebagian besar dari kita ingin hidup nyaman dan bebas dari utang. Dan untuk mewujudkannya, penting untuk merencanakan keuangan serta membangun kekayaan. Sobat, membangun kekayaan ternyata hanya memerlukan strategi yang relatif sederhana. Sejarah menunjukkan bahwa Anda semua dapat sepenuhnya menumbuhkan kekayaan di usia berapapun. Namun, langkah terbaik apakah yang ingin diambil untuk menumbuhkan kekayaan Anda? Diskusi kita mulai dari sini. Sobat, membangun kekayaan adalah proses yang umumnya membutuhkan waktu. Dan mempelajari cara membangun kekayaan yang dimulai dari hari ini mungkin terdengar seperti misi yang mustahil, terutama jika Anda selalu percaya bahwa orang kaya berasal dari warisan kekayaan orang tua mereka, atau mendapat keuntungan dari koneksi yang kuat. Jadi apa sebenarnya kekayaan itu? Sobat, kekayaan adalah jumlah semua aset finansial dikurangi jumlah semua utang Anda, atau juga dikenal sebagai kekayaan bersih. Sobat, membangun kekayaan adalah permainan yang panjang. Anda harus bisa memanfaatkan berbagai alat yang tersedia, dan juga mengeksplorasi beberapa strategi, sehingga Anda dapat memanfaatkan penghasilan sebaik-baiknya. Tidak peduli apakah Anda baru saja memulai pekerjaan pertama, atau jika Anda memiliki gaji kurang dari standar upah minimum sekalipun. Sobat, mari kita bahas 10 langkah praktis membangun kekayaan sederhana yang bisa Anda mulai dari hari ini. 1. Manajemen waktu yang efektif. Sobat, waktu adalah aset yang sangat berharga. Mereka yang berhasil secara finansial umumnya sangat selektif dalam mengalokasikan waktu. Dengan mengatur waktu, Anda dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif, sehingga menciptakan lebih banyak peluang untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan kekayaan. Dengan kata lain, penguasaan manajemen waktu yang baik, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Dengan begini maka Anda dapat meningkatkan penghasilan utama maupun sampingan. Sobat, pendek kata, manajemen waktu adalah keterampilan yang sangat penting untuk meningkatkan kekayaan. Dengan mengatur waktu secara efektif, seseorang dapat meningkatkan produktivitas, membuat keputusan keuangan dengan lebih baik, membangun keterampilan baru, menghemat uang, bahkan mengurangi stres. Semua faktor ini sangat berkontribusi pada peningkatan kekayaan dan pencapaian tujuan keuangan Anda. 2. Dapatkan sumber pendapatan tetap. Sobat, dapatkan pekerjaan tetap yang bagus dan pertahankan pekerjaan itu. Jika Anda pemilik usaha kecil, tetaplah fokus untuk mengembangkannya untuk jangka panjang. Dikarenakan, semua kekayaan dimulai dari modal kecil namun terus-menerus bertambah. Sobat, bagi orang yang memiliki sumber pendapatan tetap, memahami cara mengatur keuangan yang baik untuk dirinya adalah hal yang penting. Ini dikarenakan tidak semua orang mampu mengatur keuangan dengan baik, sehingga masih banyak orang yang sering mengeluh karena pendapatan sudah habis, padahal waktu perolehan pendapatan berikutnya masih lama. Sobat, dengan adanya sumber pendapatan tetap, kita akan bisa membangun kekayaan dikarenakan akan memberikan stabilitas keuangan Anda dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Dapat mencapai keuangan yang jelas, meningkatkan kualitas hidup bahkan meraih kebebasan finansial. 3. Menunda kepuasan sesaat. Sobat, membangun kekayaan dengan menunda kepuasan sesaat, artinya kita lebih memilih untuk menahan kesenangan demi mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Ini adalah prinsip yang memungkinkan Anda untuk membuat pilihan finansial yang bijaksana dan mencapai tujuan jangka panjang, seperti investasi, tabungan, dan menunda pembelian yang tidak penting. Dalam menjalankan prinsip ini,
dibutuhkan disiplin tinggi dan kesabaran. Akan tetapi hasilnya dapat sangat bermanfaat di masa depan. Sobat, apakah dengan menunda kepuasan sesaat, itu berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup? Jawabannya tentu boleh. Tidak ada yang melarang sama sekali. Akan tetapi sadarilah bahwa segala sesuatu juga memiliki waktu yang tepat. Tidak terkecuali ketika Anda hendak bersenang-senang. Jangan sampai demi kesenangan sesaat, Anda harus mengorbankan tujuan yang jauh lebih penting. Sobat, pahamilah bahwa sangat penting untuk menunda kepuasan yang bersifat sementara, untuk sesuatu yang lebih berharga, sehingga tidak akan ada keraguan sedikitpun pada diri kita. 4. Terus belajar dan berkembang. Sobat, membangun kekayaan melalui terus belajar dan berkembang. Artinya bahwa Anda harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam dunia usaha dan bisnis yang dinamis ini, di mana perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan, menumbuhkan pola pikir terus belajar, dan mengasah kemampuan agar terus berkembang bukanlah kemewahan, melainkan lebih kepada kebutuhan yang harus diutamakan. Sobat, terus belajar dan berkembang akan membawa kita kepada kemampuan, antara memandang tantangan sebagai hambatan yang tidak bisa untuk diatasi, atau memandang sebuah hambatan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Sobat, terus belajar dan berkembang berarti Anda bersikap terbuka terhadap ide-ide baru, dan akan membuat Anda mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan tangguh dalam stabilitas finansial. Selain itu, ketika Anda terus belajar dan terus berkembang dalam usaha membangun kekayaan, adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang memungkinkan Anda untuk bisa mengelola keuangan yang lebih baik, membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, bahkan bisa mengembangkan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kemandirian finansial dan membangun kekayaan secara lebih efektif. Juga dapat memenuhi tujuan keuangan jangka panjang Anda. 5. Membangun jaringan yang positif. Sobat, membangun kekayaan dengan cara membangun jaringan yang positif. Itu berarti menciptakan dan mengelola hubungan yang positif dengan orang lain, untuk mendapatkan keuntungan finansial dan peluang bisnis. Jaringan yang positif ini dapat membantu Anda mendapatkan informasi, saran, dukungan bahkan peluang investasi yang dapat menguntungkan Anda. Dalam jaringan yang positif ini dapat diartikan juga membangun kepercayaan, dikarenakan hubungan yang terjalin baik ini dibangun di atas saling percaya satu dengan yang lain, sehingga Anda dapat berbagi informasi dan saling membantu. Singkat kata, dengan membangun jaringan yang positif, Anda dapat membuka pintu menuju peluang-peluang baru yang dapat membantu Anda meraih kekayaan. Jaringan yang baik dapat menjadi aset berharga yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bisnis Anda. 6. Disiplin dalam pengeluaran. Sobat, membangun kekayaan dengan cara disiplin pengeluaran memiliki arti mengendalikan dan memprioritaskan penggunaan atau pemakaian uang, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kebutuhan penting serta investasi untuk masa depan. Dengan menerapkan disiplin pengeluaran ini, berarti Anda memahami kondisi keuangan. Hal ini akan membantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih bijak, dan tentu saja untuk menghindari keputusan yang merugikan. Semisal, dapat mengurangi utang, dikarenakan utang akan membebani keuangan, dan menghambat pencapaian tujuan keuangan Anda. Selain itu, disiplin dalam pengeluaran juga akan membangun keuangan Anda dalam kondisi sehat, dikarenakan tidak ada pengeluaran yang bersifat merugikan, sehingga hal ini dapat membangun keuangan yang sehat dan stabil. Kesimpulannya adalah, disiplin keuangan ini merupakan salah satu kunci untuk mengelola keuangan secara efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. 7. Menetapkan tujuan keuangan. Sobat, membangun kekayaan dengan cara menetapkan tujuan keuangan berarti mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti membeli rumah, membeli motor atau mobil, membayar pendidikan anak dan lainnya. Sobat, dengan menetapkan tujuan keuangan ini berarti melibatkan perencanaan yang cermat, termasuk mengidentifikasi tujuan, membuat anggaran yang efektif, menabung,
berinvestasi dan mengelola utang. Singkat kata adalah, dengan menetapkan tujuan keuangan, Anda akan menentukan apa yang ingin dicapai secara finansial, semisal menabung untuk dana darurat, membeli rumah, pendidikan dan lainnya. Dan ini semua akan terstruktur dengan baik. 8. Membangun sumber pendapatan ganda. Sobat, membangun kekayaan dengan cara membangun sumber penghasilan ganda berarti menciptakan lebih dari satu sumber pendapatan, bukan hanya bergantung pada satu sumber utama. Seperti pekerjaan tetap. Ini bisa berupa bisnis sampingan, investasi, atau bahkan kegiatan yang memanfaatkan keterampilan tertentu. Dengan begini maka Anda memiliki beberapa sumber pendapatan yang dapat membantu melindungi dari resiko keuangan seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan dari bisnis atau pekerjaan utama. Sobat, contoh sumber pendapatan ganda bisa berasal dari memulai usaha kecil-kecilan atau jasa, penghasilan dari aset yang menghasilkan secara otomatis, seperti buku, konten online atau program afiliasi. Intinya adalah Anda mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di bidang lain, selain pekerjaan utama dan menghasilkan pendapatan. 9. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Sobat, membangun kekayaan dengan menjaga fisik dan mental, itu memiliki arti bahwa, untuk meraih kesuksesan dan kekayaan finansial, Anda juga harus memprioritaskan kesehatan fisik dan mental. Dikarenakan kesehatan yang baik adalah pondasi utama produktivitas, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, yang kesemuanya itu sangatlah penting dalam mencapai tujuan finansial. Menjaga kesehatan fisik, ini berarti dalam tubuh yang bugar dan sehat, sangat memungkinkan bagi Anda untuk bekerja lebih keras, lebih lama dan lebih efisien. Ini juga membantu mengurangi resiko penyakit yang dapat menghambat produktivitas, dan malah mungkin bahkan menjaga Anda dalam menyebabkan kerugian finansial Anda. Menjaga kesehatan mental maksudnya adalah, sangatlah penting memiliki pikiran yang tenang, jernih, dan bebas dari stres. Dan ini sangatlah penting dikarenakan, semua itu kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam investasi, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Sobat, kesehatan fisik dan mental ini saling terkait, sebab kesehatan fisik yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental. Begitu juga sebaliknya, semisal stres kronis dapat menyebabkan masalah fisik, sementara masalah fisik dapat memicu depresi dan produktivitas Anda. Jadi, dengan kata lain, membangun kekayaan bukan hanya tentang mengumpulkan uang semata, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk hidup yang sehat dan bahagia. Menjaga kesehatan fisik dan mental adalah investasi jangka panjang, yang akan sangat membantu Anda dalam mencapai tujuan finansial, dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sobat, dalam dunia yang serba cepat saat ini, definisi kekayaan telah berkembang melampaui sekedar kesuksesan finansial saja. Kini, kekayaan mencakup kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan keselarasan spiritual. Sobat, dari diskusi singkat kali ini dapat kita simpulkan bahwa membangun kekayaan adalah mimpi yang diidam-idamkan kebanyakan orang, akan tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa berhasil mencapainya. Sobat, jalan menuju kesuksesan finansial tidaklah mudah. Tetapi dengan komitmen, disiplin dan langkah yang tepat, hal ini sangat mungkin dapat kita raih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.